Pengertian dan hakikat pendidik. Beberapa makna tentang pendidikan, yaitu pendidikan adalah proses seumur hidup. Pendidikan adalah proses seumur hidup karena setiap tahap kehidupan seseorang akan memperoleh pengalaman yang berarti bisa menjadi pelajaran penting untuk pendidikan dirinya. Yang kedua, pendidikan adalah proses yang sistematis. Berdasarkan pada aktivitas yang ada di lembaga, maka pendidikan akan terregulasi dan sistematis. Yang ketiga, pendidikan adalah rekonstruksi berkelanjutan dari pengalaman. Berdasarkan definisi John Dewey, pendidikan adalah rekonstruksi secara berkesinambungan untuk mengubah pengalaman menuju cara yang diinginkan secara sosial. Yang keempat, pendidikan adalah kekuatan dan nilai dalam diri manusia. Dengan begitu, manusia berhak menjadi guru tertinggi di bumi. Dengan latar belakang tersebut, peran pendidikan sangat berarti dan tidak terhitung bagi masyarakat atau manusia. Setiap masyarakat dan bangsa perlu membawa kebahagiaan dan kemakmuran secara menyeluruh atau holistik untuk masing-masing individu. Yang selanjutnya ada pengertian dan hakikat pendidikan Indonesia. Berlandaskan UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 bab 1 mengatakan bahwa pendidikan merupakan upaya sistematis untuk melahirkan situasi belajar dan aktivitas pembelajaran yang kondusif sehingga siswa bisa dengan leluasa memaksimalkan potensinya di bidang apapun, mulai dari kecerdasan, akhlak, dan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dirinya dan masyarakat. Berdasarkan pernyataan guru bangsa Kiai Hajar Dewantara, ada 5 dasar pada pendidikan, yaitu 1. Asas kemerdekaan, memfasilitasi kebebasan kepada peserta didik. Maksud dari kebebasan di sini tentu sesuai dengan apa yang telah dia canangkan, di mana peserta didik tetap patuh dengan norma-norma sebagai individu dan masyarakat yang bersinergi dan dengan alam. Yang kedua ada asas kodrat alam. Manusia sebagai bagian dari alam tentu bisa mempelajari apa yang ada di alam, bisa membacanya dan menerima sebagaimana mestinya sebagai manusia yang wajar dan seimbang. 3. Asas kebudayaan. Berdasarkan pada kebudayaan bangsa, tetapi tetap melihat dan mempelajari kebudayaan yang lebih maju. Memajukan bukanlah sesuatu yang buruk, akan tetapi bisa digunakan untuk landasan memacu diri. 4. Asas kebangsaan. Membentuk perpaduan satu bangsa, perasaan gotong royong dalam senang, sedih, dan berjuang untuk bangsa dan tetap menghargai orang lain. 5. Asas kemanusiaan. Membimbing peserta didik menjadi manusia seutuhnya dan sewajarnya sebagai manusia yang merupakan ciptaan Tuhan. C. Pengertian dan hakikat pendidik. Dalam pengertian yang sederhana, pendidik adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Di dalam ilmu pendidikan, yang dimaksud pendidik adalah semua yang mempengaruhi perkembangan seseorang, yaitu manusia, alam, dan budaya. Manusia, alam, dan budaya, inilah yang disebut sebagai lingkungan pendidikan di dalam dunia pendidikan. Pada hakikatnya, pendidik dan anak didik itu bersatu. Mereka satu dalam jiwa, terpisah dalam raga. Posisi mereka boleh berbeda, tetapi tetap satu tujuan. Kesatuan jiwa pendidik dan anak pendidik tidak dapat dipisahkan oleh dimensi ruang, jarak, dan waktu. Pendidik tetaplah pendidik, dan anak didik tetaplah anak didik. Tidak ada istilah bekas pendidik dan bekas anak didik, meskipun keduanya sudah tidak berada dalam satu lembaga. D.
Kedudukan dan fungsi pendidik. Al-Ghazali menukil beberapa hadis Nabi tentang keutamaan seorang pendidik. Ia berkesimpulan bahwa pendidik disebut sebagai orang-orang besar yang aktivitasnya lebih daripada ibadahnya setahun. Selanjutnya, Al-Ghazali menukil dari perkataan para ulama yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan pelita segala zaman. Orang yang hidup semasa dengannya akan memperoleh pancaran cahaya keilmiahannya. Andai kata dunia tidak ada pendidik, niscaya manusia seperti binatang, sebab pendidikan adalah upaya mengeluarkan manusia dari sifat kebinatangannya, baik binatang buas maupun binatang jinak, kepada sifat insaniah dan ilahiyahnya Kedudukan seorang guru menjadi penerang dalam kehidupan di dunia, terlebih di akhirat. Dalam Ta'limu Ta'alim dijelaskan agar menimbang-nimbang guru yang akan dipilihnya, paling tidak selama 2 bulan sehingga ia yakin bahwa guru tersebut adalah orang yang betul-betul alim dan arif. Orang yang selalu menahan diri dari perbuatan-perbuatan baik yang dilarang, dimakruhkan, maupun belum jelas diperkenakan oleh agama. Dalam kalangan pesantren, orang seperti ini disebut wiroi, dan guru tersebut harus seorang yang penuh dengan pengalaman untuk menjadi guru asan. Karakteristik pendidik. Sutari Imam Barnabib mengemukakan bahwa pendidik adalah orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai kedewasaan peserta didik. Seorang guru mempunyai tanggung jawab terhadap keberhasilan anak didik. Dia tidak hanya dituntut mampu melakukan transformasi seperangkat ilmu, akan tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk mengejawatkan hal-hal yang berhubungan dengan sikap. Oleh karena itu, pendidik profesional yang bisa menciptakan situasi aktif peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Pendidik yang profesional diyakini mampu mengantarkan peserta didik dalam pembelajaran untuk menemukan, mengelolakan, dan memadukan perolehannya, dan memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap, dan nilai maupun keterampilan hidupnya. Pendidik yang profesional juga diyakini mampu memungkinkan peserta didik berpikir, bersikap, dan bertindak kreatif. Selanjutnya F. Kompetensi pendidik. Guru memiliki beban tugas yang sangat berat, tidak hanya bertanggung jawab kepada para anak didiknya, tapi juga pada negara. Guru bahkan memiliki peran sentral dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 dituliskan beberapa hal yang wajib dimiliki oleh guru dan juga dosen, yaitu yang pertama, kualifikasi akademik, minimal lulus jenjang pendidikan sarjana dan diploma 4. Yang kedua, kompetensi yang akan ditekankan lagi pada saat pendidikan profesi guru. Yang ketiga, sertifikat pendidik diberikan setelah melaksanakan sertifikasi guru dan dinyatakan sudah bisa memenuhi standar profesional. Yang keempat, sehat secara jasmani dan rohani. Dan yang kelima, memiliki kemampuan untuk mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Guru harus memiliki kompetensi yang akan menunjang tugas profesionalnya. Berdasarkan undang-undang, ada 4 kompetensi yang wajib dimiliki seorang guru, yaitu yang pertama, kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma dan hukum, dan lain-lain. Yang ketiga, kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Yang keempat, kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas.